minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari mudzakarah kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab menggunakan kitab Nahwadi, kali ini di jilid yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang dhamir. Apa itu dhamir? Secara bahasa, mungkin istilah dalam bahasa Indonesia kita, dhamir itu merupakan kata ganti. Jadi kata ganti di sini ada kata ganti untuk orang pertama, kata ganti untuk orang kedua, kata ganti untuk orang ketiga. Untuk orang pertama itu bisa dengan ana, kata ganti yang kedua itu anta, anti, antuma, antum, antunna, kata ganti orang ketiga huwa, huma, hum, hiya, dan hunna misalnya. Lalu sedangkan nahnu di situ bisa orang pertama beserta dengan selainnya. Dan kata ganti itu pula dalam bahasa Arab nanti terbagi dengan berdasarkan bisa disambungnya ia dengan yang lain. Ada yang muttasil, ada yang munfasil, ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Nanti ada pula secara zahir, dibagi secara dia itu nampak dan tidaknya dalam suatu perkataan, maka ya nanti ada yang baris dan ada yang mustatir, tersembunyi. Mustatir itu nanti diberi hukum lagi, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jadi untuk mengenal lebih lanjut, langsung kita membaca ke dalam kitab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ad-dhamiru al-amsilah ana la ata'akharu fis sabahi, nahnu na'riful wajiba, anta tuhibbul watana, anti tuti'inal muallimah, ma akramal muallimu illa iyyaka. Huwa mula'un bil la'ibi. Kita langsung baca ke bahas. Ta'ammal fil amsilah sabiqah. Coba kita lihat ada kata-kata ana, nahnu, anta, iyyaka, huwa. Tajid annaha asma'un. Asma'u tadullu ala muayyanin ma'rufin lana. Fahiya idzan ma'arifu. Kata-kata ini seperti ana la at'akhu fis sabah, saya tidak terlambat ketika di pagi hari. Atau nahnu na'riful wajiba, kami mengetahui tugas ataupun PR yang diberikan kepada kami. Anta tuhibbul watan, kamu mencintai negerimu. Anti tuti'inal muallimah, kamu mematuhi atau taat kepada gurumu. Ma akramal muallim iyyaka. Ma akrama al muallimu iyyaka. Di sini mungkin seingat saya, kalau saya tidak khilaf ataupun mungkin salah, mohon dikoreksi kawan-kawan. Ma akramal muallimu illa iyyaka. Di sini kita lanjutkan saja. Yang penting di sini ada kata-kata iyyaka-nya. Huwa mula'un bil la'ib, dia suka banget dengan permainan. Untuk contoh nomor 5, ma akramal muallimu iyyaka, di sini saya tidak dapat istihdar permasalahan. Namun ala kulli hal, pembahasan di sini bukan di konteks kalimatnya, cuman pada beberapa kata saja seperti kata ana, nahnu, anta, anti, iyyaka, dan huwa. Di situ ia adalah isim yang menunjukkan pada suatu hal tertentu yang mana kita ketahui, sehingga ia disebut dengan ma'rifah. Kenapa kita ketahui? Ya seperti ana itu saya, nahnu itu kami, anta itu kamu, anti itu kamu, iyyaka itu kamu juga. Namun dia dhamir munfasil, baris munfasil, fi mahalli nasbin.
Huwa mulaun. Nah, huwa itu dia, kata ganti untuk orang ketiga. Nah, lalu di sini wa idza nazarta. Nah, apabila engkau memperhatikan, nah, untuk yang kedua kalinya, maka engkau akan melihat isim-isim yang tadi telah kita sebutkan itu yang ada yang menunjukkan kepada mutakalim atau orang pertama, yaitu anak, kata ganti untuk orang pertama, dan nahnu kami, yaitu untuk orang pertama dan selainnya. Wa minha, dan ada juga yang menunjukkan kepada seseorang yang mana menjadi lawan bicara atau orang kedua, yaitu anta, anti, dan iya kak. Lalu ada juga yang menunjukkan kepada ghaib atau kata ganti orang yang ketiga. Nah, maksudnya ghaib itu apa? Selain mutakalim, selain orang yang berbicara, orang pertama wal mukhatab, dan orang yang diajak bicara, itu orang kedua, bukan. Berarti orang ketiga itu orang yang ghaib, itu tidak ada di dalam suatu perkataan, suatu kalam. Misalnya huwa, yang mana semua kalimat tadi menunjuk atas satu wahid min hadis salasah. Nah, yaitu domir, sehingga semuanya tadi itu disebut dengan domir atau sebagai kata ganti. Nah, adapun domir itu adalah isim ma'rifah, yang mana ia ma'rifah yang bisa menunjukkan kepada mutakalim atau kata ganti orang pertama, atau mukhatab lawan bicara atau kata ganti orang kedua, atau ghaib. Ghaib yaitu kata ganti untuk orang yang ketiga. Nah, lalu pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dhamir munfasil. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa